warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dr. Bambang UMY dalam edisi Lebaran. Tentu yang pertama, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal-amal kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga akan sedikit bercerita tentang menu Lebaran. Bagaimana menu Lebaran Anda, para pemirsa? Bagi kami, orang Jawa, mungkin juga luar Jawa, ya orang Indonesia pada umumnya, menu Lebaran tidak lepas dari opor. Nah, tentu hari pertama kami kemarin juga makan opor ayam, ya. Makan opor ayam pakai lontong kan umumnya atau kupat ya. Nah, keluarga saya juga makan pakai lontong, pakai kupat ya. Nah, saya punya kupat spesial, ini kupat spesial ini sisa yang kemarin, ini masih ada. Ini dibuat dari mie shirataki basah ditambah dengan jelly ya. Caranya bisa diceritakan pada kesempatan yang lain. Ini sudah mirip sekali dengan kupat ya, jadi rasanya kenyal-kenyal. Rasanya kenyal dan sedikit ada gurihnya ya, karena kita beri garam sedikit juga. Masih hari pertama agak yang makan siang, saya coba kurangi kurangi santannya kira-kira 50%, lalu saya tambah dengan susu segar setengah gelas. Rasanya masih yummy, masih seperti kuah opor ya. Jadi penambahan susu segar murni tanpa gula itu mengurangi santannya dan rasanya masih tetap enak. Masih tetap pakai kupat istimewa ya untuk diet khusus ya. Hari ini hari kedua saya sudah mulai makan hijauan kembali. Kemarin hampir seharian tidak makan hijauan. Saya hanya makan serat dari kurma ya. Baik, nanti saya akan ceritakan lebih lanjut setelah yang berikut ini. Hari kedua ini saya makan sayuran ya. Saya membuat tumis kangkung plus tempe ya, tumis kangkung ya. Ini spesial karena kangkungnya saya mengambil memanen sendiri, memanen kayak orang banyak ya, bukan panen sih. Kalau orang Jawa bilang ramban, jadi memetik sedikit dari apa yang ada di di taman saya, di depan rumah saya nanam kangkung, bayam, ada juga daun ginseng ya. Nah, ini saya petik, tiap berapa hari saya panen ini, panen kecil-kecilan untuk dikonsumsi sendiri. Ini saya masak dengan minyak goreng istimewa. Jadi minyak goreng istimewa ini adalah minyak goreng yang terbuat dari kelapa, bukan kelapa sawit ya. Mengapa istimewa? Karena sebenarnya sih minyak kelapa itu baik ya pada umumnya ya. Jadi kalau orang Jawa ada istilah krengsengan, ada minyak kelapa tradisional yang dijual curahan itu warnanya kuning. Ini minyak goreng HCO, ini lebih istimewa ya di atas kualitasnya minyak goreng kelapa biasa. Yang sebelahnya ini minyak VCO. Minyak VCO jauh lebih tinggi lagi kualitasnya tentu. Kalau membuat tumis sedikit atau goreng telur, saya biasanya pakai minyak VCO ini ya. Minyak VCO ini juga bisa kita minum sehari 1-2 sendok ya, diminum begitu saja, itu tidak apa-apa. Enak di perut, enak di pembuluh darah ya, memperbaiki kolesterol, itu minyak VCO ya. Bisa bergantian dengan minyak EVO atau extra virgin olive oil atau minyak zaitun ya, biar nggak bosan aja. Dua-duanya bagus.
kita bisa menggunakannya secara bergantian ya. Bagi yang punya penyakit jantung, yang punya tekan darah tinggi, kolesterol, sangat bagus kalau minum minyak VCO atau minyak zaitun secara bergantian ya. Ini sedikit cerita tentang minyak kelapa ya. Jadi minyak kelapa ini lebih bagus daripada minyak kelapa sawit. Karena apa? Karena tidak diproses dengan suhu tinggi ya. Dan sebaliknya mereka juga suhu suhu didihnya juga tinggi, suhu didihnya tinggi sehingga dia tidak mudah rusak ya, tidak mudah mendidih lalu rusak ya. Kita bisa gunakan ini sehari-hari untuk kepentingan masakan kita ini. Lalu saya juga sebagaimana lazimnya Lebaran ya ada menyediakan beberapa cemilan ya. Cemilan yang tersedia di tempat saya ada kacang tanah, ada kacang mete, ada istilahnya kacang almond, yang betul adalah biji almond sebenarnya. Mete juga gitu sebenarnya, kan biji mete bukan kacang, tapi oke lah karena sudah terbiasa digunakan istilah kacang ya nggak apa-apa. Maksudnya sebenarnya adalah biji ya, bukan kacang ya. Kalau yang kacang tanah lah itu kacang beneran. Kacang tanah juga boleh kok saya makan dalam jumlah terbatas, dan dia mengandung asam amino yang baik untuk pembuluh darah kita, untuk ginjal kita ya. Apalagi kacang almond tentu sangat bagus karena lemaknya lemak yang sangat berkualitas. Kacang mete juga demikian, dalam jumlah terbatas dia menjadi salah satu cemilan yang sehat untuk para pelaku diet ya. Demikianlah para pemirsa, jumpa kita di bulan Syawal, di awal Syawal ini. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Bagi Anda yang merayakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat dan bisa hadir ke tengah-tengah Anda selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.